Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, semoga masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mari kita melanjutkan pembelajaran materi ekonomi. Namun sebelumnya kita harus menjaga jarak, atau paling tidak kita melakukan 4M. Yang pertama, harus memakai masker. Yang kedua, harus mencuci tangan di air yang mengalir dan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Jangan sampai antara satu dan yang lain ini bisa saling bersenggolan. Yang keempat, menghindarkan dari kerumunan. Baiklah, untuk kali ini kita masuk kepada materi ekonomi. Namun sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bank sentral. Mengapa bank sentral ini kita ketahui? Karena bank sentral ini yang ada di Indonesia ini merupakan pengertian-pengertian yang harus kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita melanjutkan yang lebih luas, kita ketahui terlebih dahulu, yaitu tentang indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan status bank sentral yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, menjelaskan fungsi bank sentral. Dan yang ketiga, mengidentifikasi wewenang, tugas, dan tujuan bank sentral. Dan yang terakhir, mendeskripsikan peran bank sentral dalam stabilitas sistem ekonomi. Inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yaitu tentang definisi bank sentral atau pengertian daripada bank sentral. Bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang dalam hal ini penjelasan pasal 4 ayat 1, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi perbankan. Inilah pengertian daripada bank sentral. Jadi untuk negara Indonesia yang bertindak sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Jadi satu-satunya bank yang ditunjuk sebagai bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Kemudian yang berikutnya, kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 telah menjelaskan bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Dan pada ayat 2 dinyatakan bahwa Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang. Sebelum kita lanjutkan kepada fungsi, maka definisi bank
sentral serta kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara Republik Indonesia. Ini termasuk kesimpulan daripada pengertian bank sentral tersebut. Yang berikutnya mengenai fungsi bank sentral. Apa sih fungsinya bank sentral yang ada di Indonesia ini? Yang pertama, sebagai agen fiskal, berfungsi sebagai penasehat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai transaksi keuangan pemerintah. Jadi di dalam hal ini Bank Indonesia itu akan melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum di sini. Yang kedua, melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan perbankan. Yang ketiga, bertindak sebagai Bankers of Bank, menjalankan fungsi Ladder of Resort. Bank Indonesia yang dikatakan sebagai bank sentral, maka bertindak sebagai Bankers Bank ini, maka bank sentral atau Bank Indonesia itu merupakan banknya bank. Jadi bank sentral itu tidak melayani masyarakat secara umum, namun mereka melayani kegiatan perbankan atau bank-bank lainnya. Anda tentu tahu bahwa di wilayah atau di daerah kita ini banyak bank-bank selain Bank Indonesia. Itu semuanya adalah berkaitan dengan Bankers Bank tadi, karena banknya bank. Jadi bank itu punya bank. Yang keempat, penentu kebijakan moneter. Jadi di dalam penentu kebijakan moneter ini terkait dengan pengendalian jumlah uang yang beredar, yaitu menentukan banyaknya uang yang beredar. Ini tidak semuanya uang itu kemudian dicetak, diedarkan, tetapi dikendalikan oleh Bank Indonesia. Kalau yang tadi saya katakan, yaitu tentang fungsi Ladder of Resort ini, pengertiannya adalah sebagai penyelamat. Jadi bank sentral itu atau Bank Indonesia itu merupakan penyelamat. Penyelamat apabila bank-bank lainnya itu mengalami kekurangan modal sehingga tidak akan kehilangan haknya untuk melayani masyarakat. Kemudian yang berikutnya masih dalam fungsi bank sentral yang kelima, yaitu melakukan riset di bidang ekonomi yang berhubungan dengan sektor moneter. Jadi melakukan penelitian-penelitian. Dengan melakukan penelitian itu, maka di bidang ekonomi itu tujuannya apa? Agar nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral itu bisa tepat. Maka perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mengefisienkan kegiatan transaksi. Jadi di dalam melaksanakan kegiatan bank sentral itu memiliki fungsi bagaimana dia harus mampu mengelola sistem pembayaran agar nanti kegiatan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bank itu bisa lebih efisien. Kemudian berlanjut pada wewenangnya bank sentral. Bank sentral juga mempunyai wewenang. Wewenangnya bank sentral yang pertama mengeluarkan alat pembayaran yang sah. Dalam hal ini alat pembayaran yang sah ini adalah berupa uang. Jadi Bank Indonesia merupakan satu-satunya bank yang ada di negara Indonesia yang diberi tugas untuk mencetak uang. Jadi tidak ada bank-bank selain Bank Indonesia
yang akan melakukan pencetakan uang. Yang kedua, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Di dalam melaksanakan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia ini akan mengatur tadi yang sudah kita sampaikan di depan. Mengatur bagaimana uang yang beredar ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Sehingga diatur supaya bisa tidak menimbulkan gejolak, yaitu terjadinya inflasi ataukah deflasi. Ini diatur dalam kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini biasanya dilakukan bagaimana hubungan antara bank yang satu dengan yang lain, yaitu dengan adanya clearing, dengan adanya transfer dan sebagainya. Yang keempat, mengatur dan mengawasi perbankan. Jadi bank-bank selain Bank Indonesia di dalam menjalankan tugasnya itu selalu diawasi oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dan yang kelima, menjalankan fungsi sebagai leader of rest tadi, yaitu untuk menjaga agar bank-bank lainnya ini tidak mengalami kekurangan modal, sehingga tidak akan terjadi kehilangan kepercayaannya kepada masyarakat. Kemudian tujuan dan tugas Bank Indonesia. Di dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi bagaimana uang rupiah itu supaya bisa beredar dan berjalan dengan baik, tidak naik turun nilainya. Maka kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu aspek yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang ditunjukkan oleh laju tingkat harga. Berarti kalau harga barang-barang itu naik, maka nilai rupiah artinya turun. Dan begitu sebaliknya, apabila harga barang-barang itu rendah, berarti nilai uang itu naik. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain yang ditunjukkan oleh nilai tukar atau kurs. Jadi nilai tukar uang rupiah dengan mata uang asing, misalnya dolar Amerika biasanya yang dipakai, ini supaya nilai tukarnya itu tidak mengalami gejolak yang sangat fatal. Sebab kalau nilai tukar uang rupiah itu sangat rendah terhadap mata uang negara asing, ini akan menimbulkan harga barang naik atau yang dikatakan inflasi. Atau mungkin kalau terlalu turun biasanya tidak mungkin. Ya. Kemudian perumusan tujuan tunggal. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa Bank Indonesia ini mempunyai tujuan tunggal. Yang pertama, perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawab. Dengan demikian, tercapai tidaknya tujuan Bank Indonesia itu akan dapat diukur dengan mudah. Jadi perumusan ini sangat penting sekali untuk pencapaian tujuan. Maka seperti apa yang Anda lakukan dalam kegiatan sehari-hari pun kita harus mempunyai rumusan terlebih dahulu agar ketercapaian yang akan Anda inginkan itu bisa dengan mudah. Yang berikutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugas masing-masing. Nah, 3 pilarnya terdiri dari yang pertama, ini menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi Bank Indonesia itu melakukan
kebijakan-kebijakan yang seperti saya sampaikan di depan tadi, yaitu mengatur jalannya atau peredaran jalan uang yang beredar dalam masyarakat. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu tadi dari antar bank tadi, ada clearing, ada transfer dan sebagainya tadi. Kemudian yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tadi sudah kita sampaikan juga bahwa Bank Indonesia itu selalu mengawasi jalannya bank-bank yang lain selain Bank Indonesia. Itulah 3 pilar yang dipakai untuk menstabilkan rupiah terhadap harga barang maupun jasa serta kurs atau penukaran mata uang Indonesia dengan mata uang asing atau rupiah dengan dolar misalnya. Yang terakhir yaitu tentang kestabilan sistem keuangan. Kestabilan sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga. Jadi harga jangan sampai terjadi melonjak atau inflasi. Alokasi dana. Ini dana yang diberikan kepada bank-bank lain itu untuk dialokasikan kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan. Kemudian pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi kegiatan perbankan itu atau keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat ini semuanya adalah untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Berikutnya, sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan penyebaran risiko secara baik. Nah, jadi keuangan yang ada di Indonesia ini semuanya adalah dipakai untuk menahan supaya keuangan Indonesia ini tetap kuat apabila terjadi gejolak-gejolak seperti terjadinya COVID sekarang ini, maka ekonomi negara Indonesia ini sangat goyah. Nah, supaya tidak goyah bagaimana? Maka inilah sistem keuangannya harus distabilkan, harus diatur dengan baik supaya walaupun dalam kondisi bagaimanapun ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik. Demikianlah untuk pertemuan kali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Dan kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.